Kita bikin kue tradisional dari olahan pisang, kue cekodok pisang. Ini wangi, enak banget, lembut sekali, kerasa pisangnya. Bikinnya sangat gampang. Punya pisang yang kematangan, diolah aja jadi cekodok pisang. Halo teman-teman, selamat datang di Fdemiko Channel. Bahan untuk membuat kue cekodok pisangnya, kita siapkan di sini pisang mulih 500 gram, tepung terigu 150 gram, gula pasir 6 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan juga permifan ya teman-teman. Oke, langsung kita olah, kita bikin adonannya. Teman-teman, pisang yang saya gunakan di sini adalah pisang mulih yang sudah matang. Untuk penggunaan pisangnya, bebas menggunakan pisang apa saja, yang penting pastikan pisangnya harus benar-benar matang. Untuk banyak pisang mulih yang saya gunakan di sini sebanyak 15 buah. Namun jika teman-teman ingin menggunakan pisang kepok atau pisang tanduk misalnya, nah tidak lagi sama jumlahnya ya teman-teman, karena di sini ukuran pisang mulihnya kecil-kecil. Jadi teman-teman, untuk penggunaan pisangnya nanti ditimbang aja, beratnya sebanyak 500 gram, oke? Nah setelah pisang sudah selesai kita kupas, ini kemudian kita haluskan saja. Untuk menghaluskannya gampang, tidak perlu harus menggunakan alat penghalus seperti yang saya gunakan ini. Boleh juga menggunakan sendok garpu atau cangkir. Yang penting hasil dari pisang yang kita haluskan ini sampai halus ya teman-teman. Pastikan benar-benar lembut. Tidak ada potongan-potongan pisang yang masih kasar, oke? Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah kita haluskan ya teman-teman. Benar-benar lembut. Selanjutnya kita tambahkan garam 1/4 sendok teh supaya nanti makin gurih. Aduk-aduk kembali sampai merata. Lanjut kita masukkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan atau sesuai selera. Masukkan secara bertahap gula pasirnya untuk menentukan tingkat kemanisannya. Karena semakin matang pisang, semakin manis rasanya ya teman-teman. Nah setelah dimasukkan gula pasirnya, aduk-aduk sampai gulanya benar-benar meleleh. Jika sudah, teman-teman icip-icip. Jika dirasa masih kurang manis, teman-teman boleh tambahkan lagi gula pasirnya. Sampai nanti tingkat kemanisannya sudah pas sesuai selera teman-teman, oke? Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan permifan atau ragi instan. Saya gunakan di sini sebanyak 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Pastikan ragi instannya benar-benar masih aktif ya teman-teman. Masih bagus supaya nanti adonan yang kita bikin ini nantinya mengembang, oke? Setelah ragi instannya sudah tercampur dengan merata, sekarang kita masukkan saja tepung terigu sebanyak 150 gram. Kita masukkan sebagian-sebagian, ini untuk memudahkan kita mencampur adonan, oke? Untuk membuat adonan cekodok pisangnya ini tidak perlu tambahan air. Melarutkan tepungnya sudah cukup dari pisangnya teman-teman, karena pisangnya sudah ada kandungan airnya, oke? Teman-teman, ini tepungnya sudah kita masukkan semuanya. Pastikan tercampur dengan merata dan halus. Tidak ada tepung yang menggumpal. Tepung yang menggumpal jika didiamkan nantinya akan keras setelah kita goreng. Kemudian adonan kita tutup rapat dan ini kita diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Simpan di suhu ruang atau di atas meja seperti ini, jangan dimasukkan ke dalam kulkas supaya nanti adonannya mengembang dengan baik, oke? Nah teman-teman, setelah adonan cekodok pisangnya kita diamkan 1 jam, ini kita lihat sudah mengembang ya teman-teman. Terlihat adonannya sudah naik, sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Ini udah bersarang. Jadi ini kita aduk-aduk aja ya teman-teman supaya adonannya kempes kembali. Nah walaupun ini kita aduk-aduk dan adonannya terlihat mengempis seperti ini, namun nanti saat kita goreng, cekodok pisangnya ini akan mengembang kembali, oke? Setelah kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata,
adonan cokodok pisangnya. Lanjut, langsung aja kita masak ya teman-teman, kita goreng. Nah teman-teman, di sini adonan kita goreng aja dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Adonan di sini saya goreng dengan takaran 1 sendok makan penuh. Jadi ukurannya nggak terlalu besar banget ya teman-teman. Untuk api yang kita gunakan di sini api yang sedang. Nah terlihat lengket saat kita goreng ya teman-teman, dan juga agak sulit turun dari sendoknya. Nah supaya lebih gampang, adonan yang ada dalam sendok langsung saja kita celupkan ke dalam minyak penggorengan supaya adonannya cepat turun. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Langsung kita celupkan dan adonan mudah turun, oke? Mudah lepas. Nah, seperti ini kita celupkan dan adonan mudah lepas dari sendok, oke? Adonan saat kita masukkan di sini masih belum terlihat mengembang. Nah, setelah adonan sudah panas seperti ini, adonan sudah mulai terlihat naik ya teman-teman, dan adonan juga sudah mengembang. Setelah adonan sudah kita masukkan ke dalam wajan penggorengan, kita diamkan dulu sampai adonannya mengembang dan juga terbentuk kulitnya serta kokoh. Nah, jika sudah berubah warna bagian bawahnya, langsung aja kita balikkan ya teman-teman supaya matang merata. Setelah kita balikkan semuanya, lanjut kita diamkan lagi supaya nanti warnanya merata semua dan juga benar-benar garing ya teman-teman. Cokodok pisangnya sudah matang, ditandai dengan seluruh permukaan kulitnya sudah benar-benar garing dan warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk sebentar lagi. Nah, warnanya sudah kecoklatan, langsung aja kita angkat. Cokodok pisangnya sudah matang. Cokodok pisangnya sudah matang, langsung kita hidangkan. Terlihat di sini warnanya coklat. Dan ini bukan gosong loh teman-teman, karena ini adalah warna asli dari cokodok pisang yang kita goreng. Oke, langsung deh kita icip-icip. Lembut banget. Lihat isiannya teman-teman, berongga. Enak banget. Di dalamnya warnanya kuning, warna asli dari pisangnya. Walaupun ada tambahan tepung, cokodok pisangnya rasanya enak banget, terasa pisangnya dan juga wangi ya teman-teman, wangi dari pisangnya, walaupun tidak ada tambahan pewangi lainnya. Enak banget, teman-teman harus coba di rumah.